Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teman dengar kita, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke sahabat teman dengar kita, di episode kali ini kamu akan ditemani sama aku Ari Pudianti. Dan jangan lupa sebelumnya untuk follow IG teman dengar kita dan juga like, comment, share, dan subscribe channel YouTube teman dengar kita. Baik sahabat adik kita, insya Allah di episode kali ini kita akan sama-sama simak penjelasan mengenai muslimah tentunya dengan judul sesuatu yang harus muslimah jaga. Insya Allah hal ini akan kita dapatkan jawabannya dari pembicara di episode kali ini, yaitu Bu Susi Lelawati MPD. Sahabat adik kita, beliau ini adalah sosok ibu inspiratif insya Allah yang begitu produktif, di mana beliau adalah seorang anak, seorang istri, dan ibu solihah juga yang banyak berkecimpung di syiar Islam. Beliau adalah seorang konsultan pendidikan, founder Rahim Nur. Nah, Rahim Nur ini merupakan nama akun IG ya. Sahabat adik kita juga bisa follow IG-nya di @rahimnur. Di sana sering ada diskusi-diskusi juga via live IG. Kemudian beliau juga adalah seorang penulis buku dan memproduksi fashion muslimah di Usi Fashion. Nah, yang sedang butuh sandang seperti gamis, rok, jilbab, dan lain sebagainya, silahkan merapat ya di IG-nya @toko.usi. Masya Allah, luar biasa ya teman dengar kita. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sapa Ibu Susi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman dengar kita, selamat bertemu di udara ya. Nah Bu, berbicara mengenai kaum hawa, kaum perempuan, bagaimana sih pandangan Ibu melihat perempuan di masa kini, di zaman saat ini? Perempuan masa kini menurut pandangan saya sendiri ya, itu dinamis, penuh semangat ya, kemudian pandai beradaptasi ya terhadap perubahan yang terjadi yang begini cepat gitu. Kalau misalnya kita ibaratkan dengan TV, kita tuh mudah sekali ganti channel ya, adaptasi dengan rasa, dengan keadaan, itu sangat dinamis. Kemudian perempuan zaman sekarang tuh mandiri ya, tidak bergantung kepada orang lain, misalnya mau bersikap, mau pergi saja gitu ya. Kemudian perempuan zaman now itu memiliki percaya diri yang tinggi terhadap kemampuan yang mereka miliki, pandai mengurus diri dengan banyaknya fasilitas di zaman ini, baik style, berpakaian, bersepatu ya, sampai ke perintilan pernak-pernik perempuan itu semua ada. Kemudian make up ya mau nggak mau ini terjadi di zaman sekarang ya. Jadi make up itu seperti hal yang biasa untuk menjadi indikator bagaimana perempuan mengurus dirinya. Kemudian perempuan zaman now itu memiliki wawasan yang luas dengan banyaknya buku-buku, kemudian perpustakaan daerah, perpustakaan di setiap rumah gitu ya. Mereka juga sangat literasi bacanya sudah mulai menggelora gitu. Kemudian sudah pasti perempuan-perempuan masa kini itu menguasai teknologi yang berkembang dengan pesat, membuat para perempuan zaman sekarang itu terlibat gitu ya. Jadi konten-kontennya seperti saat ini ada ruang dengar kita, itu kan salah satunya pemanfaatan teknologi dan banyak sekali dikiprahi gitu ya oleh para perempuan. Dan terakhir, perempuan masa kini itu cenderung bebas berekspresi. Ya, mereka memiliki inisiatif yang tinggi. Ekspresi apapun itu seperti ada wadah ya, karena sekarang ada media sosial sehingga bisa mengekspresikan apapun yang ada di jiwanya, di pikirannya gitu ya. Masya Allah, ternyata kemajuan zaman yang terjadi saat ini membuat perempuan
banyak mengalami kemajuan juga ya Bu, terutama dari sikap dan kemandiriannya. Lalu dengan hal itu, apakah ada sesuatu yang hilang atau berbeda Bu dengan perempuan pada masa sebelumnya? Dimana hal itu adalah sesuatu yang baik, namun menjadi ditinggalkan atau dilupakan, atau bahkan terhitung jarang dimiliki oleh perempuan pada masa kini Bu. Oh iya, jadi sudah menjadi hal yang lumrah ya, ketika ada salah satu berubah, maka akan ada perubahan yang lain. Jadi ketika ada satu hal yang positif, ya mau nggak mau, di sisi yang lain ada yang negatifnya. Seperti kita makan obat, meskipun tujuannya untuk menyembuhkan, tapi kita tetap cara peminumnya, cara pakainya itu harus lihat petunjuknya, karena ada kontraindikasi. Tidak semua orang bisa memakan obat tersebut, dan tidak karena ingin cepat sembuh jadi obatnya dimakan saat itu juga. Nah, sama halnya dengan zaman sekarang, ketika yang paling berbeda dengan masa lampau adalah bermedia sosial gitu. Kalau dulu kan tidak ada media sosial yang segini berkembangnya gitu ya. Ini menjadi berubahnya pola komunikasi ya, tatanan kita dalam bersikap gitu. Semua itu jadi lebih keren, lebih mudah tersampaikan dengan media sosial. Ini yang beda gitu. Terus yang banyak ditinggalkan itu adalah islah gitu. Bagaimana ketika ada desas-desus atau berita apapun, kalau zaman dulu kan kita ada islah gitu. Ada komunikasi, ada klarifikasi itu yang benarnya itu yang seperti apa. Kemudian yang keduanya, perempuan di zaman ini itu di era sekarang itu lebih banyak terpapar di halayak luas ya, baik yang kenal ataupun yang tidak, sehingga ruang-ruang pribadi itu dipublikasikan. Nah, ketika ruang-ruang pribadi ini dipublikasikan, lebih banyak rasa malu yang terkikis ya. Jadi rasa-rasa tanggung jawab itu pada diri sendiri. Malu itu kan tanggung jawab ya, pada perempuan itu adalah kunci atau mahkotanya gitu. Bukan hanya rasa malu itu bukan hanya tentang menutup aurat, tetapi aurat kita seperti ketawa gitu ya, atau memvideokan sesuatu yang mungkin sebetulnya tidak pantas untuk divideokan. Kemudian mengenai idola gitu, segala sesuatu yang diidolakan zaman sekarang tuh lebih banyak mengidolakan berdasarkan popularitas gitu ya, karena memang segala sesuatunya kita show up gitu di media sosial. Jadi kayaknya kalau enggak update gitu ya, kalau enggak ikuti kekinian baik dari style, gaya hidup, misalnya nongkrong. Kalau sekarang kan banyak kafe ya, itu kalau zaman dulu nggak ada. Jadi kalau sekarang tuh nongkrong di warung kopi itu kayak biasa aja gitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang paling berbeda ya. Kalau sekarang kan ngaji kita bisa di mana aja, misalnya ngaji Quran, banyak juga yang tahsin seperti itu, tidak lagi di masjid tapi di kafe-kafe gitu ya. Itu mungkin yang berbeda, perbedaan yang mencolok lah ya dibandingkan dengan para perempuan di zaman saya ya, berapa 20 tahun yang lalu ya, atau jauh sih. Tapi berkembangnya para perempuan masa kini sih sebenarnya dari era ini ya, era media sosial seperti sekarang yang perkembangannya itu gak ketulungan ya. Kadang kalau misalnya kitanya gak baca dan kita gak bisa milih gitu, maka kita bisa saja tergerus dengan perkembangan teknologi ini. Ya mungkin hal-hal baik yang ditinggalkan itu zaman sekarang jadi lebih terbuka ya terhadap aib ya gitu. Kalau zaman dulu kita banyaknya menutup aib gitu, menutup aib saudaranya, saling nutup aja gitu. Kemudian menyembunyikan ketidaksukaan. Kalau ada perbedaan tidak langsung komen sana sini, tidak langsung ngobrolin sana sini, tapi disembunyikan serapat mungkin sehingga bisa ada satu klik atau klarifikasi, sehingga malah bisa berubah seketika gitu, bahwa rasa tidak suka kita itu salah gitu. Ya adab itu diutamakan ya untuk apapun. Kemudian kalau zaman sekarang tuh mengedepankan luxury. Kalau zaman dulu kan lebih banyak mengedepankan
siapa berlomba tentang kesederhanaan. Paling sederhana itu siapa gitu. Nah iya nih Bu, subhanallah, lisan kita yang berbahaya dan perlu dijaga itu sekarang punya alat lainnya, yaitu ujung jempol kita, ya via medsos. Nauzubillah min dzalik. Jadi bagaimanakah Islam memandang kemuliaan seorang perempuan sekaligus cara kita sebagai perempuan agar bisa mengkontrol hal itu dan tetap menjaga kemuliaan kita sebagai perempuan? Iya, ini mungkin untuk menjelaskannya saya bacakan dulu dua ayat yang relate dengan pertanyaan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Ini bisa jadi salah satu dasar bagaimana seorang perempuan itu yang sudah didudukan sebagai sosok yang spesial, yang sudah diberikan keagungan gitu ya dalam Islam dengan cara ditutup auratnya, bagaimana Islam mengatur berlisan, bertutur kata, bersikap gitu. Nah ini sudah disampaikan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu salah satunya adalah orang yang perkataannya benar. Jadi ketika lisan atau mungkin saat ini jempol-jempol kita, jari-jari kita itu berkata dan menulis yang benar, maka dia sudah merupakan ciri orang yang bertakwa. Jadi rambu-rambunya satu sih sebenarnya, mau laki mau perempuan itu takwa. Kalau takwa, insya Allah dia menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala macam yang tidak Allah suka. Dalam hal ini perempuan, ya kontrolnya tidak ada lagi selain iman. Nah iman ini bagaimana bisa jadi tumbuh subur, tumbuh kokoh itu harus berlatih, harus ada prosesnya. Prosesnya seperti apa? Belajar ya. Jadi sosok perempuan walaupun dalam Islam sudah dipandang dan didudukan sebagai seorang yang mulia, yang terhormat, tapi tetap kita harus menjemputnya. Bagaimana cara biar kita terhormat? Sebetulnya sudah dibahas di awal bahwa salah satu hal yang kontrol yang kuat gitu untuk perempuan agar mulia ya menjaga takwa, berproses mengokohkan ketakwaan kepada Allah dengan cara berilmu, dengan cara banyak berinteraksi dengan orang-orang saleh agar kita menjadi perempuan yang salihah, yang betul-betul berada di dalam gambaran Islam ya, wanita salihah beserta karakteristik yang menyertainya. Wallahu a'lam ya. Sebagaimanapun dunia gitu, hiruk pikuknya dunia dengan berbagai macam make up yang berkembang, style pakaian yang berkembang, tapi dengan takwa maka semua itu tidak akan menggoyahkan gitu ya. Meskipun keinginan itu tetap ada dalam diri perempuan, kan terlihat looks, terlihat menarik, terlihat gaya gitu ya. Itu kan fitrahnya. Maksudnya keinginan yang utama kan perempuan itu ingin dilihat ya, ingin menunjukkan ini saya gitu. Tapi insya Allah dengan takwa, kontrol diri kita menjadi mulia itu menahan diri dari berbagai macam keinginan yang tidak cocok sebetulnya dengan diri kita karena jauh dari tatanan Islami gitu ya. Wallahu a'lam, mungkin itu saja dari Ibu. Baiklah, jadi sahabat mendengar kita, sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa kunci yang harus kita pegang teguh adalah terus-menerus berlatih atau belajar untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga pergaulan kita bersama orang-orang yang soleh dan soleha, sehingga kita bisa menjaga diri kita, menahan diri kita agar tidak jatuh kemuliaan kita sebagai seorang perempuan yang hakikatnya Allah sudah muliakan kaum perempuan dalam Islam.
Nah, terakhir mungkin ada closing statementnya terlebih dahulu, Bu, di podcast pada episode ini, sesuatu yang harus muslimah jaga ini. Silakan, Bu. Baik, teman dengar kita, sahabat-sahabat yang salihah, insyaallah bahwa penjagaan segala sesuatu yang harus dijaga dalam diri muslimah tadi sudah kita bahas tentang ketakwaan yang utama. Nanti ejawantahnya terjemahan dari takwa, kita juga akan mampu menjaga diri, menjaga segala sesuatu yang sudah Allah titipkan kepada kita sebagai seorang muslimah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada alat vital yang harus sangat kita jaga, dan di sana merupakan wujud dari ketakwaan kita. Jangan pernah segelnya dibuka ya, sedikit pun. Gitu. Makanya dalam berpakaian, dalam bergaul kita harus menjaganya dengan seutuh-utuhnya. Tentu saja bagi akhwat atau bagi muslimah yang mobilitasnya tingkat tinggi, maka ada perjuangan bagaimana menjaga interaksi dengan lawan jenis, karena bagaimanapun juga interaksi itu akan berdampak pada hati, pada pola bersikap gitu ya, pada pola berpakaian, itu akan sangat berpengaruh. Jadi sekali lagi, jaga kebersihan lahir maupun batin, fisik ya maupun mentalnya. Dari segi fisik tadi yang sudah saya sebutkan, dari ujung rambut sampai ujung kaki dijaga. Pakaian juga harus bersih, tidak harus bagus tapi harus bersih. Sehingga kemuliaan kita sesuai yang diamanahkan atau sesuai yang digambarkan dalam Al-Quran, sesuai yang digambarkan dalam Islam, bahwa kita itu, seorang muslimah itu akan terhormat, akan mulia jika rambu-rambu penjagaan itu kita taati. Wallahu a'lam bishawab. Saya doakan semoga semua sahabat-sahabat teman dengar kita selalu berada dalam cinta Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun dunia saat ini, insya Allah kalau kita terus mendekat kepada Allah, maka kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung, insya Allah. Terima kasih kepada Bu Susi Lailawati yang sudah menyempatkan diri untuk berbagi, untuk sharing di podcast teman dengar kita. Jazakallahu khairan katsiran, Bu. Dan juga terima kasih kepada sahabat teman dengar kita yang sudah setia mendengarkan hingga episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.